Cinta kepada seseorang, apakah harus kaya atau ketenaran? Itulah saya pikirkan. Tapi kita putus. Apa? Serena diputus oleh Pangeran Edward karena kekejamannya terhadap Eleanor. Ia pernah melempar pot bunga, beracuni teh, mencoba tabrak lari dengan kuda, hingga menyewa asasin. Meski baginya, ia gak salah. Edward menolak mengampuni Serena, meski ia berdalil sebagai tunangan sahnya. Serena tahu ini karena Eleanor punya gelar sebagai orang suci. Gue akan menghukummu, tapi kan gue gak salah. Bener kan kawan? Cuman semua orang mengabaikannya dan mengetahui kalau ia gak punya siapa-siapa. Serena akhirnya ditangkap, dipenjara, dan dieksekusi dengan racun. Alasan mengapa ia tidak dihukum gantung karena statusnya yang tinggi. Ia gak tahu kenapa semua ini bisa terjadi, tapi ia menyadari ini karena kekurangan sekutu. Setelah mati, Serena kembali ke masa bayi, diberi kesempatan kedua oleh dewa. Ini tehnya? Manis. Ia bertekad membalaskan dendam pada Eleanor, namun menyadari harus mengubah strategi. Karena gak punya sekutu, ayah gak bisa nolongin, dan jadi kaya sama status itu gak guna. Jadi Serena mulai bersikap seperti Saint. Contohnya, aduh, Allah, ya maaf. Oh, dasar pembantu nakal. Tapi itu dulu, sekarang. Oh, gak apa-apa, basa dikit kok. Serena sama. Agar mendapat kesetiaan orang-orang, ia harus sikap seperti Eleanor. Contohnya lagi, hei, ini mahal loh. Maaf. Menjadi, apakah kau baik-baik saja? Atau, heh, gak becus lo bikin jadwal? Jadi, oh jadwalnya gak cocok, gak usah khawatir. Dan hasil reputasinya pun menjadi naik. Gampang bener manipulasi orang. Ia gak nyangka belajar bersikap lembut pada pelayan bisa membuat mereka terharu dan setia padanya. Tapi itu gak cukup. Serena berlatih berkuda, pedang, bela diri, dan juga sihir. Sugeh! Sebenarnya dulu ia gak jago. Cuman pas bayi ia belajar. Guru les memuji bakatnya, bahkan menyebut ia bisa masuk ke Seven Luminary, gelar sihir tertinggi. Serena gak tahu soal itu, tapi ia kagum pada kemampuannya. Ia bahkan membaca buku sihir dengan mudah, meski belum pernah sebelumnya. Pada ulang tahunnya, Serena akhirnya gak sendirian. Dia sekarang punya ini, ayahnya juga ada di sini, dan ini waktu yang pas untuk berakting. Lalu Serena meminta hadiah berupa pelayan seumurannya. Besoknya, ia dan ayahnya pun pergi ke panti asuhan. Meski ayahnya ragu anak panti bisa diterima, Serena menjawab bahwa dengan pendidikan layak, mereka bisa menjadi mulia. Wah, betapa baiknya! Rencana Serena, ia memilih anak-anak panti asuhan agar mudah diarahkan. Karena kalau orang normal aja bisa pindah haluan. Akhirnya, ayah Serena pun mengerti. Serena tahu kalau anak-anak panti itu orang yang kesusahan. Cuma pas di perjalanan, Serena melihat Mansion Ravenwood. Meski ini gak terlalu penting untuk diceritakan, karena di tempat panti asuhan, ternyata gak sesuai yang dipikirkan Serena. Pada bahagia semua, Jo. Lupa kalau gue kaya. Serena ampe heran sama situasi ini. Bahkan anak kecil ngasih bunga ke Serena. Harusnya gak gini. Ia bertanya, anak seperti apa yang diminta Serena. Lalu ia memilih anak-anak bermasalah. Langsung dicari. Oh ya, di sini ada anak kandidat. Gak peduli sih. Ini adalah Richard. Anak bermasalah, sering berkelahi, bahkan ayahnya seorang kriminal. Oke, aku beli. Jangan sok mutusin loh. Anak kurang ajar. Namamu Richard. Kayak chargeran kau. Hah? Apa katamu? Serena dah tahu ini akan terjadi. Dia berhasil menghindar. Serebet. Lita. Jauh banget. Sekarang kamu kalah. Makanya patuhi perintahku. Mantap, Hojo sama. Yang lain dong. Anak ini bernama Oscar, pemimpin anak laki-laki. Dan kenapa bisa masuk panti asuhan? Itu semua karena darah campuran bangsawan dan rakyat biasa. Tapi Serena tahu, ia juga manipulatif. Oh, ada anak kayak gini juga. Aku gak peduli kau anak bangsawan atau bukan. Kau diterima. Ini Lewis, yatim piatu karena kecelakaan. Serena senang karena ada anak seperti ini. Meski perawat heran karena dia bukan anak yang bermasalah. Serena pun menghampirinya, menenangkannya, dan anak ini mau jadi pelayannya. Ini Isabel. Ia masuk panti karena ibunya pelacur dan sudah meninggal. Aku benar-benar gak berguna. Memang
emang gak guna sih. Tapi Serena tahu kalau ia berakting. Jadi, kau mau jadi pelacur seperti ibumu? Nah, baru kelihatan sekarang. Anak ini bernama Emma, aktif dan jadi cicak dong. Langsung diterima karena ia jago olahraga. Ini Ale suka membaca buku, tapi dianggap bermasalah oleh perawat. Lah, baca buku aja dianggap bermasalah, cuy. Tapi Serena menerimanya karena melihat potensi sihir dari dia. Meski agak canggung anaknya. Setelah memilih anak-anak dari panti asuhan, Serena memperkenalkan dirinya. Dia menyebut mereka beruntung karena dipilih untuk mengabdi padanya. Inilah awal kehidupan kedua Serena dengan rencana besar membalaskan dendam kepada Eleanor.